Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anwar Aini di mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang manajemen biaya proyek. Apa sih itu manajemen biaya proyek? Seperti itu. Oke. Untuk slide yang pertama, di sini karena kita akan mendefinisikan apa itu biaya. Biaya sendiri adalah sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu tujuan spesifik. Biaya umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, rupiah, dan lain-lain. Biaya proyek pasti tidak terbatas, sehingga sangat penting untuk membangun cost management plan yang menggambarkan bagaimana variansi biaya akan dikelola dalam sebuah proyek, khususnya proyek perangkat lunak. Oke. Manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek, perhatian utamanya dalam manajemen adalah terletak pada biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dari suatu proyek. Jika dalam skup kita adalah proyek perangkat lunak. Adapun lingkup proses manajemen biaya proyek yang pertama yakni estimasi biaya atau cost estimating. Dan yang kedua anggaran biaya, cost budgeting. Dan yang ketiga adalah pengawasan biaya atau cost controlling. Estimasi biaya adalah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek itu sesuai dengan jadwal yang diinginkan perusahaan. Ini adalah sebuah contoh estimasi biaya sebuah proyek yang mana di sini ada beberapa pembagian biaya, mulai dari biaya pengetesan, biaya special cost, izin, desain, bagaimana manajemen construction-nya, dan juga di sini yang lebih ditekankan pada biaya konstruksinya sampai sekitar 79%. Ini salah satu bentuk penggambaran dari estimasi biaya. Oke. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari quality estimasi kita. Yang pertama adalah planning horizon, yakni jika ditinjau dari namanya sendiri, horizon adalah waktu yang mana kita bagaimana merencanakan perencanaan jangka pendek, menengah, panjang dengan dimensi biaya dan waktu. Jadi bagaimana kita merencanakan sebuah perancangan sesuai dengan waktunya. Di sini terbagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya di sini berhubungan langsung dengan dimensi biaya dan waktu. Ada lagi faktor yang mempengaruhi di sini adalah faktor durasi proyek. Jadi durasi proyek ini sudah pasti akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Biayanya biasanya berbanding lurus dengan durasi proyek. Semakin lama proyek itu dikerjakan, maka akan semakin besar biaya proyek yang dikeluarkan. Yang ketiga di sini adalah people atau manusia. Sumber daya manusianya di sini semakin banyak sumber daya juga akan meningkatkan cost budgeting dari sebuah proyek. Yang keempat adanya struktur proyek dan organisasi. Jadi struktur proyek yang akan kita buat dan organisasi yang memberikan kita proyek itu juga sesuatu yang mempengaruhi nantinya proyek yang akan kita bangun. Terutama jika kita mau membangun sebuah proyek perangkat lunak, karena di dalam situ kita sudah pasti akan menyesuaikan berbagai apa yang diinginkan customer atau konsumen kita ke dalam aplikasi yang akan kita buat.
Makanya di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu kan ada proses-proses bagaimana kita menyesuaikan apa yang diinginkan customer sehingga customer nantinya atau sehingga perangkat lunak yang kita buat nantinya akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Terus yang tidak boleh dilupakan lagi adalah culture atau budaya dari organisasi yang akan kita buat. Misalkan kalau di perangkat lunak di situ misalkan di suatu perusahaan itu sudah familiar dengan apa yang di Microsoft Office gitu ya. Jadi nanti outputnya dari misalkan sebuah aplikasi itu kita sesuaikan dengan kultur dari organisasi yang akan kita buat. Misalkan suatu organisasi itu sudah terbiasa dengan menggunakan operasionalnya dengan MS Office. Jadi nanti output dari sebuah aplikasi tersebut diimplementasikan dalam Office sehingga nanti organisasi tidak akan kesulitan dalam melakukan penyampaian aplikasi yang kita buat. Oke. Atau faktor-faktor lain yang tidak tertera di sini. Itu bisa jadi ada faktor-faktor X lain yang kita nggak bisa prediksi kan gitu. Oke. X ini adalah pedoman untuk mengestimasi sebuah waktu, biaya, dan juga resource. Oke, yang pertama adalah responsibility atau tanggung jawab. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan atau memperkirakan orang yang akan kita masukkan ke dalam sebuah proyek. Terus yang ketiga di sini satuan unit. Satuan unit ini atau satuan waktu yang digunakan itu sangat berpengaruh pada pembuatan sebuah proyek. Jadi jangan sampai nanti ada untuk misunderstanding dalam hal time unit ini. Sebagai contoh, misalkan kita mau membuat sebuah proyek A, yang mana proyek A itu kita bagi menjadi 3 subunit. Nah, 2 subunit sudah menyamakan waktunya, yang mana proyek ini harus selesai dalam waktu 1 minggu, sedangkan yang satunya tahunya proyek ini harus selesai pada waktu 1 bulan. Nah, itu nantinya kan akan mempengaruhi hasil dari aplikasi itu sendiri. Juga sudah pasti akan menghambat kinerja dari sebuah tim yang ada di satu proyek, kan gitu. Contingence dan di sini adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian atau sesuatu yang tidak pasti. Nah, itu kita juga harus memprediksikannya, keadaan-keadaan yang masih kita tidak bisa pastikan keadaannya. Dan yang terakhir yakni menambahkan penilaian resiko untuk memperkirakan atau menghindari segala sesuatu yang tidak ada di list kita atau menghindari keadaan-keadaan yang tidak terduga. Itu juga harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah pedoman untuk menyusun waktu, biaya, dan resource pada sebuah perusahaan atau pada sebuah proyek. Oke. Untuk tool and teknik, di sini ada beberapa teknik untuk mengestimasi. Yang pertama yakni top down estimasi. Yakni estimasi berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip atau hampir sama dengan proyek yang akan kita kerjakan. Itu adalah top down estimasi. Dan yang kedua adalah bottom up estimasi. Yakni estimasi yang didasarkan setiap paket kerja terkecil dengan menjumlahkan keseluruhnya sehingga memperoleh biaya total. Jadi biaya dari tiap paket-paket kecil kerja itu kita kumpulkan menjadi satu, lalu dijumlahkan sehingga kita dapati sebuah estimasi berdasarkan paket kerja kita. Yang ketiga adalah parametric modeling, adalah estimasi biaya proyek dilakukan dengan pemanfaatan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Gitu. Jadi kita memanfaatkan atau melakukan estimasi proyek dengan parameter-parameter tertentu
dan dimodelkan dalam model matematika, itu parametric modeling. Itu beberapa teknik yang bisa dilaksanakan. Oh, ini ada lagi, satu lagi. Ada COCOMO, merupakan salah satu bentuk model parameter yang sangat terkenal, dibuat oleh Barry Bohm, digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode. Ini lebih detail lagi ya, jadi lebih dari mengestimasinya itu dari baris kode yang digunakan. Jadi itu ada cara menghitungnya, metodenya sendiri. COCOMO sendiri sudah berevolusi menjadi COCOMO 2 yang lebih ke arah bertipe website. Jadi yang COCOMO 2 ini lebih ke tipe web tipe. Oke. Ini adalah perbedaan untuk memilih perkiraan waktu biaya dari dua tipe metode tadi. Ada estimasi dan top down dan bottom up estimation. Oke. Dari segi strategic decision making atau strategi pengambilan keputusannya, top down ini masuk, tapi bottom up tidak gitu. Ini bisa kalian baca sendiri dari dari item-itemnya untuk kondisi-kondisinya untuk membandingkannya. Di situ ada cost and time important, itu bottom up lebih oke daripada top down kan gitu. Jadi nanti tergantung kalian mau menggunakan metode yang mana yang menurut kalian lebih baik kan gitu. Oke. Nah, ini sebuah contoh dari bottom up. Dan tadi dari sisi terkecil lalu kita jumlah menjadi yang besar kan gitu. Itu dinamakan bottom up. Sedangkan kalau top down itu dari besar kita samakan jadi kecil-kecil. Jadi kita kalau di slide sebelumnya kita ambil yang mirip itu. Jadi ini perbedaan dari top down dan juga bottom up. Oke, selanjutnya sumber dari biaya proyek biasanya lebih kepada tenaga kerja, material, kebutuhan perlengkapan dan fasilitas, serta transportasi. Itu adalah biaya-biaya dari sebuah proyek, khususnya pada proyek perangkat lunak, biasanya itu. Ini adalah contoh estimasi biaya dari sebuah proyek. Di sini ada unit, beberapa unit, cost per unit atau per hari adalah biaya yang dikeluarkan. Jika ini adalah banyaknya unit yang dikeluarkan. Dan ini adalah work breakdown structure level 1 seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ini adalah total dari project management, totalnya sekian dengan rincian ini. Dan ini kebutuhan hardware-nya di sini $76. Itu terdiri dari handle service dan server, pengadaan server dengan total sekian. Untuk pengadaan software juga sama, ada total sekian. Nah, di sini adalah contoh dari ini contoh dari sebuah proyek yang mana langsung kita estimasi biayanya. Untuk klasifikasi dari biaya sendiri berdasarkan tipenya, ada tipe langsung dan tidak langsung. Kalau berdasarkan frekuensi itu ada terbagi menjadi dua, berulang dan tak berulang. Kalau dari adjustment-nya itu fixed cost dan juga variable cost. Untuk berdasarkan schedule-nya atau jadwalnya itu normal atau expedite atau dipercepat. Oke. Untuk direct dan indirect cost sendiri adalah biaya yang jelas berhubungan dengan biaya proyek yang menghasilkan biaya. Contoh, tenaga kerja,
dan bahan material. Sedangkan indirect adalah biaya yang berhubungan dengan penjualan proyek, administrasi, serta promosi. Jadi tak terasa dampaknya secara langsung kalau indirect cost ya. Untuk yang kedua, di sini adalah menurut tipenya, fixed cost adalah biaya yang tetap selama proyek berlangsung. Contoh, biaya untuk sewa peralatan proyek. Kalau variable cost adalah biaya yang bisa naik turun atau biasa meningkat seiring kebutuhan proyek seperti biaya material, biaya peralatan, dan lain-lain. Untuk berdasarkan waktunya, di sini ada normal cost adalah biaya yang digunakan sesuai dengan perencanaan biaya pada awal perencanaan proyek dan telah disetujui oleh stakeholder, atau maksudnya normal di sini sesuai dengan perencanaan. Sedangkan biaya percepatan atau percepatan expected cost adalah biaya yang tidak direncanakan dan biasanya digunakan untuk meningkatkan penyelesaian proyek atau untuk mempercepat sebuah proyek. Itu yang dimaksud dengan expected cost. Oke. Cost budgeting. Cost budgeting adalah mengalokasikan semua estimasi biaya pada setiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Cost baseline sendiri merupakan budget pada tiap fase aktivitas yang digunakan oleh manajer proyek untuk mengatur atau memantau kinerja biaya proyek. Input utamanya biasanya berupa WBS, seperti contoh yang telah disampaikan tadi. Ini contoh cost budgeting. Jadi dari WBS item ini di breakdown beberapa hari. Jadi di situ ada jenis biaya yang dikeluarkan tiap harinya. Jadi setiap hari berapa, nanti totalnya keluar berapa. Nah, ini adalah cost budgeting. Contoh dari cost budgeting. Sedangkan untuk cost controlling adalah bagaimana kita mengendalikan perubahan biaya pada sebuah proyek. Proses dalam pengendalian biaya termasuk pada monitoring kerja atau monitoring kinerja pembiayaan. Meyakinkan bahwa hanya ada perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi. Dan juga di sini yang termasuk dalam cost controlling yaitu memberikan informasi kepada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Maksudnya adalah cost controlling di sini juga memberikan informasi kepada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya yang signifikan pula. Nah, untuk mengetahui itu biasanya ada yang dinamakan earned value management yang merupakan salah satu alat untuk mengontrol atau melakukan pengendalian biaya pada sebuah perusahaan atau sebuah proyek. Oke. Untuk materi kita pada minggu ini saya kira cukup sampai di sini terkait apa itu manajemen biaya pada sebuah proyek. Jadi semuanya ini diharapkan, kenapa sih ada manajemen biaya proyek? Karena adanya manajemen biaya proyek ini diharapkan sebuah proyek itu akan berjalan sesuai dengan apa yang disetujui pada awal perencanaan. Jadi diharapkan apa yang kita anggarkan untuk sebuah proyek itu akan sesuai dengan apa yang kita keluarkan atau yang kita biayai. Jadi diharapkan nanti biaya yang dikeluarkan untuk sebuah proyek itu akan sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan sebelumnya. Jikapun ada perencanaan atau percepatan, harusnya itu sudah sesuai dengan prediksi-prediksi
Adapun metode-metode yang digunakan untuk memprediksi sebuah biaya sebuah proyek tadi sudah dijelaskan di slide-slide yang tadi. Jadi misal nanti ada jenengan yang kurang paham atau kurang paham tentang manajemen biaya proyek, bisa tanya langsung di forum. Untuk minggu ini mohon maaf saya juga masih belum bisa ketemu di Google Meet. Jadi untuk minggu ini saya akhiri materi saya. Untuk bila ada pertanyaan bisa langsung di forum. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.